Selamat hari Minggu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua. Shalom. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih buat kesehatan Tuhan berikan. Sebenarnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Engkau berbicara kepada setiap kami. Kami buka hati dan telinga kami hanya untuk firman Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Beberapa waktu yang lalu, ketika saya masih menjadi guru agama untuk anak-anak SD di sebuah sekolah, untuk menarik perhatian murid-murid, kadang-kadang saya memulai kelas dengan icebreaker. Supaya apa? Supaya anak-anak tidak bosan dan antusias belajar. Apa icebreaker yang paling disukai anak-anak? Sulap. Jadi saya mulai buka YouTube dan belajar beberapa trik sulap yang sederhana yang bisa saya demonstrasikan di hadapan mereka. Dan saya melihat anak-anak heran. Mereka terkagum-kagum dengan apa yang saya lakukan. Saya nampak hebat sekali di depan mereka. Dan saya berjanji akan menunjukkan kepada mereka caranya di akhir pelajaran. Kalau mereka mengikuti pelajaran dengan baik. Dengan cara ini saya punya power untuk menguasai mereka. Apa yang terjadi setelah saya buka rahasianya? Mereka tidak lagi kagum sama saya. Karena sekarang mereka juga bisa. Padahal sebelum saya buka rahasianya, saya kelihatan sangat luar biasa. Sama halnya ketika saya belajar sulap dari YouTube. Awalnya saya bilang, ini gila, hebat banget orang ini. Tapi begitu saya tahu rahasianya, komentar saya berubah. Gila ya, pinter sekali dia nipu kita. Ada saja akalnya. Demikian juga dengan iblis dan setan-setan. Mereka adalah pakar dalam hal tipu menipu. Yohanes 8 ayat 44 berkata, iblislah yang menjadi bapakmu. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Kalau manusia saja dengan permainan sulap bisa menipu penonton sehingga kita terkagum-kagum, apalagi iblis. Pengalaman kerjanya di bidang tipu menipu sudah ribuan tahun. Bermiliar-miliar orang telah menjadi korbannya. Prestasinya bisa kita lihat di perjanjian lama, perjanjian baru, sampai dengan hari ini. Keahliannya menipu telah membuat dia kelihatan begitu hebat dan berkuasa. Tidak heran ada begitu banyak orang takut kepada setan. Mereka memberikan sesajen-sesajen. Mereka minta kuasa, kesembuhan kepada setan. Dan tidak sedikit yang menyembah setan sebagai Tuhan mereka. Kalau saudara lihat di internet, jumlah gereja setan jumlahnya tidak sedikit. Kita perlu tahu bahwa satu-satunya kuasa yang setan miliki adalah kuasa untuk menipu. Dan hal terburuk tentang penipuan adalah, perhatikan bahwa saudara tidak tahu bahwa saudara sedang ditipu. Iya dong, kalau saudara tahu saudara sedang ditipu, itu namanya bukan penipuan. Bagaimana cara setan menipu kita? Kok kita nggak sadar sedang ditipu? Contoh, setan nggak menghalangi saudara untuk datang ke gereja. Buat setan yang penting saudara nggak sungguh-sungguh. Waktu puji-pujian saudara bengong, pikiran kemana-mana. Waktu khotbah saudara lihat-lihat HP, lihat status orang, bahkan ada yang lihat online shop. Saudara pasti nggak sadar kalau sedang tertipu. Saudara merasa sudah beribadah, sedang beribadah. Itulah kenapa saudara tidak punya iman terhadap firman Tuhan. Sehingga tujuan setan terjadi, yaitu saudara menjadi orang Kristen yang tidak pernah berubah, tidak bertumbuh, malah bisa jadi perusuh dalam gereja. Beberapa waktu yang lalu banyak orang tertipu dengan seorang penelpon
yang memberitahukan bahwa anaknya kecelakaan dan harus segera dioperasi. Kalau tidak segera dioperasi akan segera mati. Dan untuk operasi dibutuhkan sejumlah uang yang harus ditransfer segera. Orang tua biasanya langsung panik dan segera mentransfer uang yang diminta. Dan terakhir dia baru tahu kalau dia tertipu. Termasuk kakak ipar istri saya. Sudah transfer 8 juta, baru sadar kalau tertipu, anaknya nggak apa-apa, sehat-sehat saja. Dan banyak modus-modus lain, dapat hadiah mobil lah, dapat undian, dan yang terakhir saya alami sendiri, waktu Facebook saya dihack orang, sehingga saya tidak bisa login, dan orang tersebut atas nama saya berusaha meminjam uang dari beberapa teman saya. Untungnya jenis penipuan ini sudah basi. Teman-teman saya lewat WA tanya, jadi ketahuanlah kalau semuanya itu penipuan. Begitu saudara mengenal kebenaran, penipu kehilangan semua kekuatannya. Oleh karena itu, setan pun akan kehilangan semua kekuatannya kalau kita mengetahui kebenaran. Masalahnya ada banyak orang Kristen tidak tahu kebenaran. Bahwa setan sudah dikalahkan oleh kematian Yesus di atas kayu salib. Dan akibat ketidaktahuan ini, ada banyak orang Kristen tanpa sadar mempromosikan kuasa setan. Sehingga menimbulkan kesan bahwa setan dan iblis masih musuh yang kuat dan berkuasa. Lalu kenapa ada doa peperangan rohani di gereja-gereja? Memang peperangan rohani adalah salah satu topik yang masih hangat di gereja saat ini. Orang-orang mengeluarkan banyak energi untuk terus-menerus memerangi iblis dengan cara-cara yang bertentangan dengan Alkitab. Padahal realitasnya iblis sudah kalah total dan kita tidak perlu mengalahkan dia sekali lagi. Dari mana kita tahu? Dari Ibrani 2 ayat yang ke-14. Dikatakan karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Maka ia juga menjadi sama dengan mereka. Dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Supaya oleh kematiannya ia, Yesus, memusnahkan dia. Yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dalam bahasa Inggris dikatakan by embracing death, taking it into himself, he, Jesus, destroyed the devil's hold on death. Ditulis dalam bentuk past tense, artinya telah dikalahkan, bukan akan dikalahkan. Dan kita harus lebih percaya apa yang Ibrani 2 ayat 14 katakan daripada yang orang-orang katakan, termasuk perkataan orang Kristen atau pendeta sekalipun. Iblis telah kalah total, kalah telak oleh kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tapi sampai sekarang kok masih ada banyak orang yang kesurupan setan. Setan itu roh, dia bisa masuk ke dalam ular di Taman Eden. Dia juga bisa masuk ke dalam tubuh, jiwa atau roh manusia yang kosong. Tapi kalau saudara sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat saudara, Alkitab berkata di dalam 1 Yohanes 4 ayat ke-4, roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Sehingga setan tidak mungkin berani masuk ke dalam diri saudara. Kalau ada orang yang kerasukan atau kesurupan, kita bisa segera tahu kalau di dalam diri orang tersebut pasti tidak ada roh Yesus. Iblis, walaupun dia secara de jure sudah dikalahkan, secara de facto dia masih belum dimasukkan ke dalam neraka. Tapi bukan berarti dia masih berkuasa. Dia sudah dikalahkan dan Alkitab mencatat bahwa Tuhan telah menetapkan suatu waktu di mana dia akan dimasukkan ke dalam neraka untuk selama-lamanya. Dia tidak lagi dalam posisi sebagai penguasa di dunia ini. Dia sudah dikalahkan dan tidak lagi memiliki kuasa apapun kecuali kemahirannya untuk menipu. Itulah sebabnya di dalam Efesus 6 ayat 11 dikatakan,
kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Pertempuran kita adalah melawan tipu muslihat atau tipu daya iblis, bukan iblis itu sendiri. Perhatikan baik-baik bahwa kita harus mempergunakan selengkap senjata Allah untuk melawan tipu muslihat iblis. Mengapa kita harus mempergunakan selengkap senjata Allah untuk melawan musuh yang telah dikalahkan? Karena dia tidak kelihatan, karena dia licik, dia seringkali menyerang dan bersembunyi di belakang teman-teman kita. Di Taman Eden, dia bersembunyi di dalam tubuh si ular sehingga Adam dan Hawa tertipu. Kita pun tertipu. Banyak gereja pecah karena pendeta dengan jemaat berantem, jemaat dengan jemaat saling sakit hati. Siapa yang menjadi dalangnya? Iblis yang bersembunyi dan menjadikan saudara dan saya korbannya. Kambing hitamnya. Yang kita musuhi orangnya, padahal biang keroknya si iblis. Efesus 6 ayat 12 berkata, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, bukan melawan manusia, bukan melawan teman-teman kita, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi musuh kita bukan teman-teman kita, bukan manusia tapi setan, iblis, roh-roh jahat, penguasa-penguasa di udara yang bersembunyi di belakang teman-teman kita. Jangan tertipu. Setan tidak suka kita semua hidup damai. Makanya dia pakai teman kita untuk buat masalah. Kalau kita mengerti kebenaran ini, maka kita tidak akan tertipu. Kita tidak akan sakit hati. Karena kita tahu itu bukan teman kita. Itu setan yang bersembunyi di belakang teman kita. Tapi teman kita tidak sadar kalau dia sedang ditunggangi setan. Kita harus tahu rahasia setan. Cara kerjanya, kita buka kedoknya. Maka dia akan kehilangan kekuatannya. Ingat seperti cerita sulap tadi. Itulah sebabnya kenapa firman Tuhan menasihatkan agar kita waspada. Waspada supaya kita tidak dipakai setan untuk mengacau, mengadu domba. Pengennya mengkritik terus. Bagi yang tidak dipakai setan, saudara juga harus waspada. Waspada apa? Supaya tidak terpancing, tapi fokus pada rencana Tuhan. Tetap fokus melayani. Sekali lagi, kalau kita orang percaya, sadar tipu muslihat setan dari dulu begitu-begitu saja. Maka setan tidak akan berkutik. Dia tidak akan punya lagi kekuatan. Banyak orang Kristen tidak mengenal kebenaran ini. Sehingga mereka melakukan praktek-praktek pengusiran setan yang tidak alkitabiah. Sehingga bukannya mendemonstrasikan kuasa Tuhan yang besar, malah sebaliknya. Seakan-akan memperlihatkan kuasa setan yang besar. Apa yang kita lakukan justru memberikan otoritas dan kekuatan kepada iblis yang sebenarnya tidak dia miliki. Dan iblis menggunakannya untuk mengintimidasi kita. Sama seperti saya mengintimidasi murid-murid dalam tanda petik, seakan-akan saya hebat. Mereka jadi nurut sama saya. Supaya apa? Supaya di akhir pelajaran mereka dapat rahasia sulap dari saya. Jadi ketika saudara percaya kepada kebohongan iblis, maka sebenarnya saudara sedang memberikan senjata atau kekuatan kepada iblis. Untuk apa? Untuk mengintimidasi diri saudara sendiri. Matius 10 ayat 7-8 berkata, pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Markus 16 ayat 17-18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka.
mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Kalau ada orang kesurupan, berani nggak saudara datang dan mengusir setan dalam diri orang yang kesurupan itu? Banyak orang takut. Kenapa? Karena tidak yakin bahwa setan sudah dikalahkan. Tidak percaya saudara sudah diberi otoritas dan setan tidak punya kuasa lagi. Ada pengajaran-pengajaran Kristen yang bilang, kamu harus kudus dulu sebelum ngusir setan. Saudara, mana bisa kita kudus dengan usaha kita? Kita kudus karena Tuhan yang menguduskan kita satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Kristus Yesus. Ada pengajaran yang bilang harus doa puasa dulu, harus gini, harus gitu. Yang semuanya itu tidak ada dasarnya dan mengandalkan usaha dan perbuatan kita. Semuanya itu membuat kita malah takut ngusir setan karena terintimidasi. Nah, kamu gak layak, hati-hati, ntar setannya malah masuk ke kamu. Betul atau betul? Berapa banyak dari saudara yang punya pola pikir yang salah seperti itu? Membesar-besarkan kuasa iblis, seolah-olah Yesus yang ada dalam diri kita nggak cukup. Harus ditambah dengan puasa, harus ditambah dengan yang lain. Saudara, peperangan hanya terjadi antara dua pihak yang belum selesai perang. Belum ada yang menang atau kalah. Setelah salah satu pihak ditaklukkan, maka perang berakhir. Setan adalah musuh yang sudah dikalahkan. Dan si pemenang akan melucuti semua senjata lawannya agar tidak bisa membahayakan dirinya lagi. Iblis sudah kalah, seluruh senjatanya sudah dilucuti. Dan Alkitab berkata di dalam Kolose 2 ayat 15, ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Kata Yunani yang diterjemahkan kemenangan dalam Kolose 2 ayat 15 tadi sangat penting. Kenapa? Karena artinya membuat prosesi aklamasi. Ini secara khusus mengacu kepada cara orang Romawi melakukan prosesi kemenangan setelah mereka mengalahkan musuh-musuh mereka. Setelah menaklukkan musuh, orang Romawi akan mengadakan parade. Mereka akan membawa raja yang ditaklukkan, menelanjangi dia dan menyeretnya melalui kerumunan di belakang raja atau komandan penakluk untuk dilihat oleh semua rakyat. Dia akan dipermalukan dan dihina. Tapi itu belum semuanya. Mereka juga akan memotong ibu jari tangan dan jempol kaki kedua kakinya. Ini untuk memastikan bahwa musuh ini tidak akan pernah menjadi ancaman bagi mereka lagi. Dia tidak bisa memegang pedang dan tidak akan pernah bisa lari lagi. Tidak perlu takut padanya lagi. Setiap rumor tentang dia akan menantang Roma lagi akan dicemooh karena warga telah melihatnya di pawai tersebut. Hal yang sama terjadi pada iblis. Itulah yang dimaksud ayat ini. Yesus tidak hanya mengalahkan iblis, tetapi dia juga mengadakan prosesi kemenangan untuk mempertontonkan iblis ke alam semesta sebagai musuh yang benar-benar telah ditaklukkan. Setan seharusnya tidak akan pernah membuat saudara dan saya takut lagi. Sayangnya banyak orang Kristen yang melewatkan pawai kemenangan tersebut. Mereka belum pernah melihat prosesi kemenangan Tuhan yang gak digambarkan di dalam firman Tuhan. Di mana setan dipertontonkan sebagai musuh yang benar-benar dikalahkan. Bahkan mereka menyebarkan isu bahwa setan adalah musuh yang kuat, yang harus diperhitungkan. Tapi sebenarnya itu hanya hoax. Setan sudah dikalahkan, tapi dia masih hidup.
masih ada dan kita harus memperhitungkannya. Tetapi itu karena dia sangat licik dan penuh dengan tipu daya. Bukan karena dia punya kuasa atau kekuatan yang besar. Dia hanya seperti anjing yang menggonggong. Semuanya hoax dan disitulah letak kekuatan setan. Jika kita takut dan mempercayai kebohongannya, itu sama saja dengan kita memberikan kepada setan otoritas yang kita miliki. Kita jadi kehilangan otoritas dan setan akan mempergunakan otoritas yang kita berikan kepadanya untuk menghancurkan hidup kita. Dia sendiri sudah tidak punya kekuatan sama sekali. Dia menggunakan kekuatan dan otoritas yang diberikan oleh keyakinan kita yang salah arah. Sama seperti yang terjadi di Taman Eden. Banyak orang modern yang percaya bahwa setan ada, tetapi menurut mereka setan tidak tinggal di kota. Menurut mereka setan hanya tinggal di kuburan-kuburan, di tempat-tempat angker, dan di pedalaman-pedalaman. Tetapi setan juga ada di mana-mana, walaupun mereka tidak omnipresent seperti Tuhan. Di awal-awal saya tahu bahwa saya atau setiap orang percaya bisa mengusir setan. Satu hari ketika saya sedang berdoa dan mengikat setiap iblis dan mengusir dia keluar dari setiap kota di Indonesia, tiba-tiba terpikir oleh saya bahwa saya sebenarnya menghabiskan lebih banyak waktu dalam doa-doa saya berbicara dengan iblis dan menegurnya daripada saya berbicara kepada Tuhan. Dan saya sadar kalau itu tidak benar. Tuhan mulai mengungkapkan kepada saya bahwa semua perhatian saya pada iblis sebenarnya justru memberinya jalan masuk ke dalam hidup saya. Saya bertobat dan mengubah konsep berpikir saya dan fokus saya, dan sejak saat itu sampai hari ini, waktu berdoa saya hanya berbicara kepada Tuhan. Saya telah melihat setan bermanifestasi pada orang lain dan saya telah mengusir mereka, tetapi tidak pernah ada serangan balik. Kenapa? Karena sekarang saya sudah mengerti kebenaran, sehingga rasa takut itu hilang dan tipu daya setan terbongkar dan kehilangan kekuatannya. Ketakutan kita membuat setan mendapatkan kekuatan dan kuasa. Tetapi pengetahuan yang benar akan firman Tuhan mendatangkan damai sejahtera dan membongkar tipu daya setan. Jadi, untuk melawan iblis yang tidak kelihatan, kita tidak bisa menggunakan mata jasmani kita. Tetapi kita harus mempercayai Alkitab yang berfungsi sebagai sensor atau indikator yang memberitahu kita semua tipu daya setan dan sebagai senjata rohani untuk melawan atau membongkar tipu daya setan. Alkitab menelanjangi setiap perbuatan-perbuatan setan. Dan Alkitab adalah pewahyuan yang luar biasa dari Tuhan. Sehingga kita tidak perlu takut lagi terhadap setan dan iblis. Dan ini kabar baik buat kita semua. Dan saya rasa kebenaran ini sangat perlu untuk dikomunikasikan ke seluruh tubuh Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau telah memberikan Yesus Kristus kepada kami. Mati di atas kayu salib, menebus segala dosa kami, memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut. Sehingga kami, anak-anak-Mu, tidak pernah takut lagi, tidak perlu takut lagi kepada setan atau iblis. Dan terima kasih buat Roh-Mu yang ada di dalam diri kami, yang lebih besar daripada semua roh yang ada di dalam dunia ini. Terima kasih buat kasih dan pengorbanan-Mu di atas kayu salib buat setiap kami. Berkati setiap orang yang saat ini menyaksikan program ini, Tuhan berkati berlimpah-limpah. Buka mata rohani mereka supaya mereka tidak lagi hidup dalam ketakutan, tetapi mereka hidup dalam damai sejahtera. Karena mereka tahu bersama dengan Tuhan mereka aman. Dan mereka bisa mengalahkan setan, iblis dengan kuasa yang Tuhan sudah berikan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus
Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati. Kita akan bertemu lagi dalam ibadah online minggu depan.